Manuto marang perintah Gusti, manuto marang kersane Gusti Allah. Sak tingkah polahmu kabeh oleh lindungane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila aku macane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sire Allah dadi Allah wujude Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi niki Bapak? Kula ketemen Kareng asma Muhammad Habib. Kang Muhammad Habib. Habib barakallah. Ya terlalu Bu. Betul. Pinten umure? Sudah Nggih, betul saya selalu. Tapi tiga. dalam Sudah tiga. sudah telu. Saya anu mboten layak. Nggih, tasik. Nggih. Nami ibu kandung jenengan? Ismiatun. Nami bapak Komari. Bapak Komari. Nggih, barakallah. Panjenengan kan? Kula Sutrisno. Kang Sutrisno nggih. Nama ibu kandungnya? Nama ibu kandung Sampi Bapak Sumaji. Bapak. Kalau bapaknya? Sumaji. Wajib. Minyak hitamnya ada beli. Allahu hak Allah. 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 Allahu hak Allah.
Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Sirah Allah, wujud ya Allah, afal ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mancing-mancing sebesar Gusti Allah, aku kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu hak Allah. 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 Nur Muhammad Nurullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Nur Muhammad Nurullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Allahu hak Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dulur papat kakang kawadan manjing la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya iku kang Muhammad Nurullah, Muhammad Nurullah mesra dening kersane Gusti Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, Nur Muhammad Nurullah mesra dening kersane Gusti Allah. Allahu Akbar. Allah Allah Jabarullah Kadirullah. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nurullah, Nur Muhammad, Nurullah, nurnya Allah, nur Gusti Allah, mesra dengan Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'ale Allah, manjing saka kersane Gusti Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dulur batin, anak batin, wonten bapak niki kula aturi dumateng panjenengan sedaya minangka sempoyongan dunung mesra Nur Muhammad Nurullah wonten jasatiyah batiniah bapak niki saka kersane Gusti Allah. Monggo sareng-sareng tulung pinulung dumateng tiyang lintu supados bermanfaat dan alam dunia niki. Sir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'ale Allah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syirri sarifi sairil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sira anak putune Adam, kula aturi dumateng panjenengan sedaya wonten batiniah dalam jasad yahai panjenengan yaiku Nur Muhammad Nurullah, panjenengan kedah mesraaken dumateng badak sira supados panjenengan saged dados tiang sejatine tiang, dados tiang manungsa sejatine manungsa, saged manfaat damel tiang lintu, saged madangi dalan tiang lintu, saged urip nguripi tiang lintu. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbarullah Jadirullah. Sir Allah dan Allah sifati Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sira en anak menungsa kula aturi dumateng panjenengan sedaya aja sira antos mbledru saking pedalane hidup panjenengan ingkang pitadosaken saking Gusti Allah. Laku ing dalane Gusti Allah mongko selamat sira wonten ing donya lan ing akhirat. Sir Allah dan Allah sifati Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laku ingkang kemenan mantep marang Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siri Allah, dati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, af'ale Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai dinten niki ngantos salawasipun panjenengan sampun kula mesraaken, sampun kula satekaken dhateng jasadiah batiniah panjenengan. Mulai dinten niki ngantos salawasipun kula aturi panjenengan madhep mantep marang Gusti Allah. Aja sira belak-belok kanan kiri ngadhep kono ngadhep kene ngadhep marang Gusti Allah ingkang Maha Suci. Selamat sika kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah. Hu Allah, Allahu hak iku wiritanmu. Ini kono nyatune awakmu kalih Gusti Allah. Tajaleng dat pikirmu hu hak Allah iku wiritanmu. Ini muatne batiniahmu. Dinggo nguripi awakmu lan iso nguripi makhluk liyane. Nguripi madangi dalan-dalane. Pikirmu hu hak Allah. Hu hak Allah, la ilaha hak Allah iku wiritanmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cekelan dalanmu, cekelan amalanmu, tirakatmu, melakumu kanthi wiritan hak Allah iku wiritan batiniahmu. Hak Allah minangkane metu hak iku mung Gusti Allah. Tanpa Allah, tanpa kuliah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak jaluk siji sing ati-ati panjenengan nglakoni urip iki aja sampai buah, aja sampai obah. Madhep mantep marang Gusti. Mongko dalane sing bener mongko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batiniai Allahu hak Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah dan Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bajunya dibuka. Makanannya harus dijaga yang halal ya. Jika ada makanan yang menimbulkan keraguan baik jangan dimakan. Intinya harus dijaga, terus selalu dikir Allah Allah setiap detak jantung, nafasnya berzikir Allah Allah Allah, pikirannya berzikir Allah Allah, dan semuanya hanya tertuju kepada Allah. Langkah hidupnya semuanya
harus ingat Allah. Jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, langkahnya kepada Allah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Siapa jenengannya? Sutresno. Sutresno. Nama ibu kandungnya Sampi. Sampi. Assalamualaikum Ibu Sampi. Kalau bahasa rutin ada ngisi amalan selamat menderita di matang kau. Siapa namanya? Sutresno. Mohon izin di matang panjenengan. Mugi beliau masalah manfaat berkah bahwa wonten dunia lan akhirat kemampuan mel dia kiamat keluarga agama Allah Akbar. Allah Allah sifat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Diri Allah, dati Allah, wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diri Allah, dati Allah, wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sing ganggu marang bocah iki kena pendune Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diri Allah, dati Allah, wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sing ganggu bocah iki kena pendune Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku kang aran banyu putih sire Allah. Dadi Allah macane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sire Allah dadi Allah wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sire Allah dadi Allah. Bila aku macane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki aku macane Allah. Apa sing ganggu marang aku kena pendune Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sing ganggu aku kena pendune Gusti Allah. Gila aku macane Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira Allah zati Allah wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dzati wa sirri tarfi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarfi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kira menungso ning alam gaibmu jenenganmu iku Muhammad Marjuki Sutawa. Arane awakmu lek pengen nyeluk sedulur batinmu jenengane Marjuki. Dadi awakmu lek pengen ketemu karo sedulur batinmu celuken Marjuki. Al-Fatihah ping 77. Mongko sedulur batinmu bakal teko nemoni awakmu. Enek kebutuhan apa wae sing enek hubungane karo uripmu celuken sedulur batinmu. Iki sedulur batinmu sing diperintah saka Gusti Allah dadi pendampingi uripmu. Celuken dulurmu. Syekh Marjuki, iki aku dulurmu, minangka nek awakmu enek perlu celuken sedulur batinmu, Syekh Marjuki. Bacaan setiap waktu, setiap dina bacaan Al-Fatihah ping 77. Kowe iku duwe hajat, duwe keperluan apa ae lumantaran saka sedulurmu bakal entuk pitulungan saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora usah ngamalne ilmu narna, cukup bacaan Al-Fatihah ping 77 setiap awakmu nek hajat enek kepenginan apa ae. Sire Allah, dadi Allah, wujude Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sire Allah, dadi Allah, wujude Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenengmu saiki jenengane Ahmad Muhammad. Iku jenengmu, dulurmu jenengane Syekh Marjuki. Awakmu enek perlu celuken Syekh Ahmad Muhammad utawa Syekh Marjuki. Insyaallah kuwi bakal dugi, bakal nemoni awakmu sak tingkah parahmu. Jadi ketika awakmu enek perlu celuken dulurmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai dina iki, mulai saat iki sapa sing ganggu marang tingkahmu, sebutan aku macane Allah. Dulurku Syekh Marjuki Ahmad Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana apa-apa sing iso ganggu awakmu kejaba kersane Gusti Allah. Manuta marang perintah Gusti, manuta malih kersane Gusti Allah. Sak tingkah polahmu kabeh oleh lindungane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kila aku macane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sire Allah, date Allah, wujude Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja wedi karo sapa-sapa, wedya karo sing gawe sapa-sapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mulai dina iki, mulai bengi iki kowe dadi macane Gusti Allah. Aja wedi karo sapa-sapa, tapi wedya karo sing gawe sapa-sapa. Mongko abeh salam dunya iki bakal tunduk marang siramu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmad Muhammad, mulai bengi iki kowe dadi macane Gusti Allah. Aja wedi karo sapa-sapa, tapi wedya karo sing gawe sapa-sapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja wedi karo sapa-sapa, wedya karo sing gawe sapa-sapa. Bakal sapa-sapa iku mau bakal tunduk marang jabang bayimu kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk mulai bengi iki gak etuk nglakoni moh limo, main medok, mateni wong madat. Ojo sampai kok lakoni. Nek ora mbok lakoni, Gusti Allah bakal nulungi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kandhani kowe. Wong urip mung sadermo. Ora usah neko-neko. Pasrah marang Gusti Allah. Nglakoni barang sing apik, ninggalno barang sing elek. Selamat urip ning donya. Selamat ning donya ya mesti selamat ning akhirat. Lek ning donya ini wis ra selamat ning akhirat ya ora bakal selamat. Walah. Uripmu mung sak derma ora usah neko-neko. Nah, balik. Bener, Apa nyeting aku? habis gemblengan. Oh, yo wis. Kemblengan siapa? Tadi di luar, masih di luar. Ya wis. Enggak, Pak. Mik. Sampeyan amal ke ya Latif ya le bengi ya. 10.000 ya. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya. Ya Latif 10.000 ya. Ya Latif. Yang bapaknya dari Cilacap. Yang ini dari Yang Cilacap, satunya dari Bumen, satunya dari Purworejo. Purworejo. Ini masih ada penanganan satu lagi. Purworejo. Namanya Pak siapa tadi ini? Pak Trisno satunya. Pak siapa ini? Kalau ini wis wayahe nuweki dadi wong tuwek. Yang siapa ini? Dikirnya hu hak Allah. Hu hak Allah. Kalau ngisi orang sampean orang yang sudah berdiri pencet jempol diinjek jempolnya. Itu nanti selama 7 hari ilmunya masih nyalur sama jenengan. Pokoknya ingin ngisi ilmu kebal biar selamat, jangan kebal ya, selamat atau ngisi apa gitu sampean pakai jempol, diinjek jempolnya. Setiap masuk rumah sampean keadaan wudhu terus dibaca hu hak Allah itu dibaca sebanyak 7 kali sebelum masuk ke rumah. Tiap hari amalnya gitu. Tiap masuk ke rumah baca hu hak Allah. Kalau mau keluar juga kayak gitu. Tapi yang kalau dari luar mau masuk rumah baca dulu hu hak Allah 7 kali. Kalau ngisi orang, ada orang minta diisi atau sampean mau biar orang itu selamat kayak gitu, dipencet diinjek jempolannya. Amalan jenengan yang bagus itu nggak pakai sandal. Jadi kalau pas ngisi orang itu jangan pakai sandal. Dan powernya atau dayanya, kekuatannya jenengan itu akan berlipat-lipat ketika nggak pakai sandal. Ketika jenengan nggak pakai sandal, itu. Allah, hu hak Allah, ya Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan nyuwun pitulung maunah kula badhe niat ngisi asma napa ngoten. Engke enten kitabe. Pamane asma makhrobi napa-napa ngoten. Terus baru jenengan isi asma sir, asma sungai raja. Tinggal tiang ini ku napa ngoten. Disambungne mawon kalih jenengan kalih kula mungkin kula nyambungne teng guru-guru kula. Ngoten. Lah beliau ini sifatnya kanuragan ilmunya. Kalau panjenengan itu pengobatan kayak pengobatan kayak keselamatan terus apa kayak gitu. Kalau beliau ini di bidang kanuragan beliau ini. Jadi ketika ngisi pakai pergelangan tangan gini. Kalau ngisi orang tek gitu. Itu ini. Untuk kanuragan. Dalam 7 kali. 7 kali. Sebenarnya di dalam ilmu yang saya pelajari itu tidak perlu dengan menggunakan buku, tapi lebih menggunakan hati. Jadi kitabnya ada di dalam hati. Ikuti aja yang ada di dalam hati jenengan. Saya ngisi orang nggak pernah dadak delok buku itu ndak, tapi sesuai dengan hati kita. Nanti apa yang cocok untuk orang itu ya akan muncul sendiri. Jadi seperti kaca yang bening
pada akhirnya akan memantulkan apa yang ada di depan. Jadi mana yang cocok untuk santri, takarannya berapa, ilmu yang cocok ilmu apa, itu nanti akan hadir sendiri di dalam diri kita. Jadi buku itu hanya sekedar panduan, tapi yang lebih penting adalah kitab yang ada di dalam hati, kitab teles sing di hati kita. Ya kuncinya kita juga harus sering-sering membersihkan hati dengan cara zikir tadi. Zikirnya panjenengan hu hak Allah, hu Allah, hu hak Allah, hu hak Allah gitu. Malam nggih. Digunakan entah waktu 1 jam atau 15 menit setiap malam, panjenengan wajib untuk langsung di bawah langit, langsung di tanah, ndak pakai alas, langsung di bawah langit, nggak ada tedengnya, nggak ada penghalangnya. Zikir hu hak Allah, ngoten. Gitu, nggih. Paham? Itu apa diikuti mandi? Dalam Diikuti mandi malam enggak? bagus kalau mau mandi malam. Mandi malam itu dunungnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi air malam itu bukan hanya sebagai air biasa, tapi juga air kahuripan. Apalagi mandi jam 1, jam 2 itu tambah sehat nanti, insya Allah. Kalau panjenengan lebih ke Kadigjayan sih, jadi lebih kepada kekuatan Kadigjayan itu. Ya sering-sering dilatih, sering-sering diatraksikan gitu. Ya jangan heran nanti kalau sering-sering kayak apa ya, Kadigjayan gitu loh, kebal dan sebagainya, makan api. Biarkan mengalir saja, dinikmati aja. Setiap hari baca Al-Fatihah 77 kali. Nanti akan ada yang hadir. Yang hadir itu sebenarnya adalah saudara batin jenengan yang memang ditugaskan oleh Allah untuk apa itu nanti lewat perantara saudara batinnya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya tentunya dengan perantara makhluk yang lainnya. Kalau sudah gitu kita harus merespon atau terima aja gitu. Apa? Kalau adanya hadir. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih tergantung dari mananya dia datang. Kalau dia datang dalam bentuk energi, ya kita ngeresponnya dengan bentuk energi. Kalau dia dalam bentuk cakra, ya cakra. Kalau dalam bentuk mahma, ya mahma gitu. Jadi dari mana, tergantung dari mananya gitu ya. Kalau saya yang dari atas itu baru saya respon. Kalau dari kanan kiri depan belakang enggak. Tapi untuk panjenengan yang penting fokus ke zikirnya dulu aja. Nanti kelunting ada yang datang, ya wis biene lah, itu aja. Yang penting kita nggak niat untuk yang macam-macam. Datang ya biene aja, itu aja. Yang penting pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, nggih. Insyaallah. Jadi saya harap jenengan untuk lebih kuat di dalam berzikirnya. Zikir hu hak Allah. Panjenengan baca Al-Fatihah 77 kali. Ya sering-sering aja waktu sambil kerja, sambil apa gitu baca 77 kali, sambil nanti kalau ada keperluan tinggal dipanggil aja, sedulur batin, anak batinku, saya gini, kayak gitu, nanti akan ada itu sendiri. Main 77 kali setiap waktu, minimal setiap malam sekitar jam 1, jam 2 atau malam, pokoknya malam itu jangan sampai terlewatkan untuk membaca Al-Fatihah 77 kali. Nanti kalau ada yang hadir, entah dengan rasa atau dengan cakra atau dengan mata asna atau dengan raga sukma, wis tidak masalah. Yang penting sampean istiqomah aja Al-Fatihah 77 kali. Lebih bagus setiap habis sholat 77 kali. Itu aja. Untuk pengobatan wis baca 77 kali terus, ya Allah saya minta disembuhkan penyakit orang ini. Nanti akan ada sesuatu yang jenengan rasakan sendiri, entah tiba-tiba berjalan ngambil sesuatu
atau tiba-tiba seperti menarik sesuatu dan sebagainya, itu saya merasakan sendirilah. Nanti kalau saya cerita malah nggak pas. Saya juga terlihat di sini. Enggak, kalau jenengan cukup dikrul dat namanya. Dikrul dat, zikir yang benar-benar niat untuk mencari ridha Allah aja. Allahu haq, Allah itu dikrul dat. Diucap ya Bu. Diucap nggak cuma dibaca. Enggak apa-apa diucap, dahirkan enggak apa-apa. Allahu haq, Allahu haq, Allahu haq, Allah itu. Itu. Saya setiap pengobatan ataupun gemblengan ataupun narik pusaka dan lain sebagainya, saya tidak tertuju pada bacaan. Kalau saya gemblengan harus ngisi asmaul rabbi, enggak. Saya kalau pengobatan harus pakai sholawat ini, enggak. Apakah saya harus narik pusaka pakai amalan ini, enggak. Sesuai dengan kerenteknya hati saya. Yang penting yang pertama saya baca bismillah, terus al-fatihah, terus sholawat. Setelah itu sesuai dengan hati saya. Terkadang hati menggunakan dikrul dat, kadang pakai dikrul asma, kadang pakai dikrul sifat, itu sesuai dengan hati saya aja. Jadi ada kitab yang sudah Allah berikan kepada kita itu di dalam kolbu, di dalam hati itu. Jadi tidak perlu harus sesuai dengan kitabnya yang nanti saya kasihkan ke jenengan, enggak. Jadi tergantung hati kita aja pengennya kayak gimana, kayak gitu. Kayak waktu kemarin itu ada yang nyoba untuk bacok saya, ya dalam hati pengen zikir hu Allah, ya hu Allah itu aja. Ya, alhamdulillah ya enggak apa-apa kayak gitu. Ya semuanya ya, kalaupun ada apa-apa ya pasrah aja sama Allah gitu. Sudah. Iya, yang jelas itu muncul di dalam hati kita. Ya tadi saya pengobatan gitu, di dalam hati pengennya sholawat terus, ya berarti obatnya itu sholawat. Kalau ada yang sakit terus pengennya ndak hati itu baca al-fatihah, berarti obatnya al-fatihah gitu. Jadi sesuai dengan hati kita gitu, lebih fokus pada hati kita, pada rasa kita gitu. Nanti muncul sendiri di hati itu. Apalagi kalau sering dipikirkan nanti lebih berasa lagi. Tek gitu aja sudah muncul sendiri kayak gitu. Gitu. Jadi yang di kitab itu tidak harus dikenalkan semuanya gitu ya. Enggak. Ada sesuai dengan kuncinya. Kalau panjenengan kan kuncinya Allahu haq Allah. Kalau panjenengan itu kan kuncinya al-fatihah ya. Nanti pun kalau punya ngisi orang atau apa ya sesuai dengan rentek hati kayak gitu, sesuai dengan hatinya. Dengan wes gini aja, nomor HP-nya jenengan ditinggal, nanti saya buatkan grup, terus apa aja yang dirasakan nanti kita sharing di YouTube, di WA group. Nanti saya buatkan WA group khusus yang mengambil program gemblengan kayak gitu. Insya Allah yang terpenting diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah itu sebenarnya ada solusinya. Cukup kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ketika ada masalah kita itu mencari solusinya di luar dari diri kita, malah tambah masalah. Jadi masuk dalam diri kita, semuanya ada solusinya, apapun itu masalahnya. Jadi lebih penting untuk kita itu bertafakur, mendekat diri kepada Allah. Makanya saya alhamdulillah sudah 5 tahun ini nggak pernah tidur malam. Kalaupun tidur ya siang sebentar kayak gitu. Malam itu saya jarang tidur. Ya kalau panjenengan belum bisa untuk nggak tidur malam, paling nggak jam 1, jam 2 itu bangun, gunakan untuk melek gitu aja, melek nggak maksiat aja. Itu nanti akan ada keajaibannya. Karena ini amalan dari orang tua saya yang memang saya sendiri sudah melihat khasiatnya itu luar biasa. Orang mau melek malam itu luar biasa. Melek malam nanti hatinya jadi tenang, nggak nesuan, nggak bingungan gitu loh. Yang jelas nggak gampang bingung. Nanti ada masalah apa-apa tuh ya biasa aja, biasa aja.
nggak jadi masalah apapun itu, tenang aja. Karena insya Allah kita bukan hanya tahu tentang yang sekarang ya, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan lah, yaitu oh ini begini karena nanti begini, karena jadi nggak ada masalah apa-apa, ya sudah nggak apa-apa gitu, karena semuanya ada hikmahnya, ya, yang dapat nanti ketenangan dan kebahagiaan insya Allah. Dan jarang orang yang mampu kuat dengan saya, itu jarang, karena memang saya itu nyeleneh orangnya. Nyeleneh. Saya sudah bilang kemarin sama anak-anak, santri-santri nanti tinggal 17, yang lainnya pasti nggak kuat dengan tingkah saya, dengan laku yang ada di sini, pasti nggak akan kuat, karena ini bersifat apa ya, batiniah gitu, nggak akan mampu gitu. Ternyata benar, setelah saya mengalami dikatakan apa ya, kalau dikatakan itu la maujudan ilallah, jadi semuanya itu terlihat kayak ada Allah karena kita cinta kepada Allah gitu. Dari situ saya sudah menyampaikan nanti santri ini nanti tinggal 17 karena nggak akan ada yang kuat dengan apa laku-laku dan perilaku yang di luar dari kenalaran tadi itu. Tapi ya enggak apa-apa, memang semuanya sudah dikersakani Gusti Allah seperti itu. Yang penting saya minta jenengan untuk istiqomah dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi awal dari perjalanan panjenengan. Awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan itu amalan, amalan itu perjalanan. Jadi amalan itu perjalanan untuk berdekat kepada Allah. Disebut juga dengan tirakat, torekoh, tirakat yang jenengan ya ini. Tirakatnya untuk itu. Bahkan nanti ada apapun ketika berjalan, saya minta untuk tetap niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berjalan nanti akan ada banyak godaannya, baik itu cobaan yang menyenangkan maupun yang menyengsarakan. Nanti akan ada ujian, tiba-tiba yang biasanya malam nggak ngantuk, buat kita yang sudah dapat amalan ngantuk. Iya, biasanya nggak dipanggilin orang, ketika sudah dapat amalan ini dipanggilin orang, ditantang orang, dicemooh orang, dijajal orang, kayak gitu nanti. Ya, tenan. Karena memang ya itu ujiannya. Tinggal sampai nanti apakah panjenengan itu goyah dengan omongan orang ataukah panjenengan itu kuat di dalam memegang tali Allah ini nanti. Kalau goyah ya lepas. Kalau goyah lepas. Kalau mau nyambungkan lagi ya kesini lagi. Tidak apa-apa. Sering-sering kesini tidak apa-apa. Tapi kalau kuat sendiri nanti lebih cepat. Tapi walaupun cepat, saya harap ya tetap kesini lah gitu, untuk nyambungkan rasa itu. Yang penting nanti entah diuji dengan kesenangan maupun dengan kesusahan, tetap niat untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai goyah, gitu aja. Nggih. Siap nggih. Dan kalau ada yang minta tolong, enggak usah bingung ataupun apa susah, yang jelas yang penting apa adanya. Bisanya itu ya itu, nggak usah aneh-aneh gitu aja. Bisanya bismillah sembuh ya alhamdulillah, ndak ya ndak apa-apa gitu aja. Gitu. Jadi ketika kita menolong orang itu yang penting apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya gitu aja. Nanti ketika seperti itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat karena Allah, bukan karena yang datang cantik, bukan karena yang datang itu kaya atau ngasih uang dan lain sebagainya. Tapi ya uang itu ya nggak apa-apa, kita itu apa butuh uang nggak apa-apa, tapi bukan uang yang menjadi tujuan kita gitu. Paham ya? Ya intinya kita menolong karena Allah gitu aja. Kalau memang ada rezekinya ya alhamdulillah, untuk terus melanjutkan dakwahnya gitu, untuk membantu sesama gitu aja. Yang penting hatinya selalu dijaga untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, insyaallah semoga apa yang jenengan dapatkan bisa bermanfaat untuk umat dan bisa
menjadikan jenengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, barakallah. Doa pinter. Ibun pantungan ibun. Nggih, semangat. Amin. Semangat ya, Mbah. Barakallah. Barakallah. Doa. Ngapunten Gus. Siap. Istri saya badhe matur. Oh, istrinya. Nggih, barakallah. Alhamdulillah. Saking pundi? Kula saking Purworejo, Siapanya beliau? istrinya. Oh, istrinya. Nggih. Ini anaknya. Iya. Jadi Nggih, monggo. gini Pak, kan pertama saya datang ke sini mau silaturahmi sama Abah. Kedua nih saya kan udah ikut gemblengan jarak jauh. Insya Allah tanggal 31 nanti saya terakhir. Saya mau minta doa, nasihat sama pembinanya. Dari Abah biar jadi yang bermanfaat buat saya, keluarga dan semua umat muslimin dan muslimat di dimanapun berada. Sama tangan saya ini kemarin nggak kenapa-napa, tapi habis asar kayak pegel banget, beda sama yang ini. Nah yang ini enggak, tapi yang ini kayak pegel banget habis asar tadi. Ada yang menempel. Iya. Cobaannya di keluarga luar biasa ya. Cobaannya. Kenapa nggak cerita? Luar biasa cobaannya dalam keluarga. Memang ada yang sengaja mengganggu. Jadi ada yang sengaja mendolimi. Kalau yang seperti itu nanti suaminya yang bergerak itu. Suaminya siapa tadi namanya itu? Sutres. Memang suami harus bisa menjaga baik itu secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Itu. Baca di depan rumahnya Al-Fatihah 77 kali, lalu membaca aku macane Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengganggu keluargaku dapat bendunya Gusti Allah. Terus baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu nanti dilihat ada sekelebatan macan kayak gitu yang muncul itu, tidak apa-apa, pasrahkan semuanya kepada Allah. Oke. Itu. Memang ada yang niat untuk mengganggu dalam keluarganya. Tapi ingat bahwa Allah itu tidak tidur gitu loh. Siapa yang berbuat buruk ya keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Cerita ini kan tempat saya kan kerjanya di laut, jadi mungkin dia sering sendiri. Makanya saya suruh ambil duluan, mungkin maksud kami biar dia bisa jaga dirinya dulu lah. Masa sudah mungkin Nggak bisa. Tetap jenengan yang harus menjaga, bukan karena istri kontraknya itu dijaga, bukan menjaga dirinya sendiri. Jadi sampai itu yang harus mendoakan dan juga menjaga kayak gitu. Apalagi warga panjenengan menurut saya ya banyak cobaannya. Dengan cobaan ini kuncinya harus bersatu antara suami dan istri. Itu harus ada kepercayaan yang kuat, harus ada keharmonisan yang melekat, dan harus ada persatuan yang benar-benar dahsyat di sini. Karena beberapa orang ini menginginkan kehancuran itu. Saya nggak perlu nyebutin orangnya lah, tapi lah orang-orang seperti itu karena di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan keirian, dan ada dengki di dalam hati, sehingga menimbulkan hal-hal yang menurut saya tidak baik.
Ini di atap rumah itu nanti dibacakan asmanya, nanti akan ada ledakan yang itu menghancurkan. Ini cukup dibaca 77 kali, sebut aku macane Allah, siapa yang mengganggu keluargaku dapat bendunya Allah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku macane Allah, siapa yang mengganggu keluargaku mendapatkan bendunya Allah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus dijaga keluarganya, karena menjaga keluarga itu hukumnya wajib. Jangan sampai ada orang-orang yang zalim yang kita biarkan. Kita memang ya bersabar, tapi kita wajib untuk berusaha. Bersabar itu bukan berarti kita membiarkan apa adanya, tetapi harus diusahakan juga secara batiniahnya, supaya Allah nanti yang akan segera menyelesaikannya begitu. Yang dari sebelah Etan itu ada gangguan dari bangsa Amar itu. Istighfar, selalu beristighfar untuk bersabar gitu. Nggak jauh soalnya, yang dekat-dekat saja itu yang jadi masalah, malah yang dekat ini jadi masalah. Udah tidak usah disebutkan. Samping rumah itu seperti itu, jadi pasrahkan kepada Allah. Ya, saya sebenarnya demi Allah sih tidak mengerti, karena saya juga nggak tahu ceritanya, tetapi dari batin saya ini, orang-orang zalim seperti ini seharusnya panjenengan lebih berpasrah diri kepada Allah. Jangan menggunakan okol, otot, tapi harus menggunakan batiniah. Batiniah nanti seperti kaca yang ketika orang lain berbuat zalim akan kembali cepat kepada dirinya sendiri gitu. Terus ada lagi yang ingin menghancurkan usaha. Ini bukan hanya keluarga, tapi usaha jenengan juga mau dihilangkan atau mau dihancurkan. Usaha panjenengan ini kan sebenarnya juga sudah mulai berjalan, tapi itu mau berusaha dihentikan. Nah, usahanya nanti juga dikasih sarana. Sarananya apa? Yang pertama nanti berdoa, yang kedua dengan menggunakan lada itu apa? Lada itu apa ya? Merica lada. Ladanya nanti dibacakan Ismudat Allah Allah, lalu baca Al-Fatihah 77 kali, lalu dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Jabar, Allahu Jabar, Allah Jadirullah. Ladahnya ditempatkan pada piring. Nanti kalau piringnya itu bergetar atau pecah berarti diulang sampai 3 kali. Tapi kalau sekali 1 kali 2 kali sudah nggak pecah, cuman bergetar aja, itu cuman gerak-gerak mericanya, berarti nggak apa-apa. Kalau pecah diulang 3 kali 4 kali. Eman usahanya biar terus bisa berjalan kayak gitu. Jangan sampai usaha yang sudah dibangun ini dihancurkan kayak gitu. Harus ada usahanya, termasuk dengan doa dan sarana, dengan menggunakan lada tadi. Jaga keluarganya, terutama saya minta untuk jaga dulu keharmonisan rumah tangga jenengan, karena rumah tangga itu seperti perahu. Kalau dijaga dengan baik ya, ombak seperti apapun nggak masalah, hantaman dari luar nggak masalah. Tapi kalau perahunya aja lemah ya, dihantam dari luar tik, ini wis pecah. Yang pertama harus saling percaya, terus komunikasinya yang baik, omongannya yang baik, perilakunya yang baik, itu nanti yang akan membuat jenengan jaya. Saya yakin usahanya jenengan nanti jaya, dan bisa terus berdua kayak gitu loh, nggak terlalu berjauhan. Makanya saya berharap sih usahanya ini bisa berkembang dengan bagus itu. Bangun usahanya, terus dikembangkan, terus diusahakan. Insya Allah nanti bisa lebih baik lagi. Nanti kalau ada waktu ya kesini lagi. Insya Allah. Gitu aja.
Itu aja ya. Pun mangga. Sehat selalu, barakallah. Zikirkan Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, perkenalkan nama saya Sutrisno, lahir di Jombang, Jawa Timur, sekarang kebetulan menetap di Purworejo, Jawa Tengah. Dan saya datang ke tempatnya Abah ini di Padepokan Nur Sejati untuk mengikuti gemblengan tingkat 1. Dan alhamdulillah setelah mengikuti gemblengan ini, yang saya rasakan terutama yang tadinya badan saya pegel-pegel, kayak capek, pinggang, ngantuk lah. Setelah gemblengan saya jadi segar bugar macam ini, kayaknya maunya apa ini? Jadi semacam maunya apa ya? Saya sendiri susah membayangkan. Jadi semacam tenaga itu full gitu loh. Jadi badan saya merasa sangat sehat, sangat fit, dan rasa ngantuk pun hilang sama sekali, nggak tahu. Setelah Abah masih diisi apa, saya jadi enteng, pergerakannya dikesit, nggak yang tadinya loyo lah kan, lemes, yang saya itu hilang sama sekali. Dan motivasi saya mengikuti ini karena ya apa ya, kami melihat terutama satu, istiqomah beliau, kesabaran beliau itu penting sebagai panutan. Meskipun banyak yang mitnah begini begitu, tapi nyatanya yang mengikuti baik gemblengan atau pengupadan di beliau ini satu pun nggak ada yang merasa dirugikan, karena benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi nggak usah terpengaruh bagi saudara-saudara muslim atau non muslim yang ingin mengikuti atau ingin berobat ke Abah Syamsuddin, monggo saya persilahkan mengikuti jejak kami, insya Allah sangat bermanfaat. Saya bicara gini bukan kok apa-apa ya karena bukti lah istilahnya. Jadi ibarat, kalau menurut saya beliau ini ibaratnya emas, biarpun ditaruh jumbleng kasarannya ya tetap aja emas. Jadi yang kami teliti itu, kami monitor perkembangan beliau selama ini, yang akhirnya ada yang menyelesaikan ini itu, saya cari itu sebagai ujian beliau. Dan alhamdulillah beliau itu tidak terpengaruh, tetap istiqomah. Meskipun dijelek-jelekkan sono sini, tetap nggak pernah membalas. Itu yang bikin saya sangat kagum. Wah, sebenarnya manusia sejati ya kayak gini loh. Jadi sebenarnya intinya motivasi saya ke sini nih karena ingin mencontoh kesabaran beliau ini. Karena terus terang saya sendiri itu wongnya kayak gak sabaran, gak iso, gampang emosi. Jadi sebenarnya niat tujuan saya silaturahmi ke sini ini ya ingin belajar kesabaran, sabar menghadapi apapun, baik ujian apapun, cercaan apapun. Ya, namanya kita manusia, al insan makhluk khata' wa nisyan, kata para ulama demikian. Nah itu ya memang benar, kita tuh nggak perlu kecil hati atau nggak pede atau minder kalau dihujat, meskipun kita nggak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Jadi motivasi utama saya adalah ingin belajar kesabaran, ilmu kesabaran dari beliau. Bukan kok ingin jadi orang sakti ini dan itu, ingin jadi ini tidak ada. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin jadi orang yang sabar. Karena apa? Manusia ini apa sih yang dibanggakan? Kita ini siapa? Datang dari mana dan mau kemana? Intinya itu. Karena selama ini kami sudah kesana kemari, istilahnya ya ngaji ya apa. Cuman kadang-kadang kurang memuaskan. Istilah terutama ya keteladanan tadi. Jadi supaya nyantol ke hati kayak ini. Jadi karena agama itu teori dan praktek, bukan hanya teori aja, bukan hanya omong aja, tapi yang penting adalah prakteknya, praktek dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi yang namanya manusia pasti ada kelebihan kekurangan, mungkin beliau juga ada kekurangan, tapi yang jelas dalam praktek kehidupannya ini beliau sangat, menurut saya perlu diteladani, terutama dalam hal kesabaran. Insya Allah demikian mengenai apa yang sedang saya ikuti sekarang ini, dan saya berani
mendatangi jauh-jauh dari Purworejo ke Blitar ini dengan naik sepeda motor dengan istri saya ya, karena motivasi utama saya ingin meneladani kesabaran beliau, ingin mencontoh bisa wong kok bisa sabar kaya ngono. Intinya demikian. Tapi dengan adanya viral yang kemarin-kemarin itu nggak takut nanti di rumah atau Kalau saya itu nggak terpengaruh sama sekali karena kami sudah cukup dewasa, sudah cukup banyak tahu, kita sudah kesana kemari, kita bisa memilih dan memilah endi sing bener, endi sing salah. Wong bener akan bener, salah akan selek. Dan yang dituduhkan itu ya menurut saya mereka itu hanya sengaja berbuat demikian untuk nyari follower saja, mencari sensasi supaya ini ribut, jadinya otomatis kan orang banyak yang nonton, banyak sakar besar, kan akhirnya dia mendapat pundi-pundi. Tapi alhamdulillahnya yang jadi apa ya kekaguman saya, kok beliau ini nggak mau balas ya, padahal beliau dipitnah kayak itu, nggak mungkin kayak gitu, nggak balik menyerang balik oknum atau orang yang menjelekkan tersebut. Itu yang bikin saya apa ya, ya Allah kok ada orang gini ya, saya ingin meniru orang sabar seperti ini, meskipun dijelek-jelekkan, diapakan, mungkin pengaruhnya cukup besar. Beliau kan santai saja, sabar, tetap sabar. Itu yang bikin saya sangat tertarik, itu kesabaran beliau. Demikian Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.